Oleh karena itu kita langsung saja menyapa Ibu Ratna Batara Munti. Selamat sore Ibu Ratna. Selamat sore. Selamat sore Ibu Ratna. Apa Mbak kabar? Eza dan Selamat Mas Hari Edo. Kartini. Iya, selamat Hari Kartini ya. Ibu Ratna, ini topiknya berat tapi penting dan juga super relevan tapi untuk kita bisa obrolin di kondisi sekarang ya, karena Iya. memang banyak, tadi kita bahkan sudah ngobrol sama teman dari Detik Jatim begitu, ada satu kasus pelecehan lagi terjadi di institusi kesehatan, dan sekarang kita mau ngobrolin soal itu, bagaimana tendensi terjadinya perilaku pelecehan seksual di lingkungan institusi kesehatan tuh semakin naik seperti grafiknya. Catatan dari Komnas HAM seperti apa Bu Ratna? Komnas Perempuan. Komnas Perempuan, Komnas HAM lagi. Mohon maaf Ibu. Ya, jadi kasus-kasus yang terungkap satu persatu di fasilitas kesehatan ya, pelecehan seksual yang sebenarnya itu juga bisa disebut pemerkosaan ya, dari dokter PPDS maupun ada juga kasus yang lainnya ya, dokter bidan gitu ya, dokter yang melakukan USG gitu. Iya. Dan ada 2 lagi ya, jadi ini berturut-turut menjelang Hari Kartini justru Betul, semakin parah banyak ya. lagi gitu yang kita dengar Jadi ya Bu. masyarakat juga shock banget gitu ya, ini kok tenaga kesehatan atau tenaga medis ya, dokter gitu yang diharapkan bisa membantu ya, jadi gantungan harapan khususnya dari korban maupun pasien maupun keluarga pasien, kok malah tidak bisa dipercaya, malah mengeksploitasi gitu ya, malah melakukan hal yang sangat keji ya dan sangat memprihatinkan ya. Jadi ini menjadi pelajaran bagi semua bahwa ruang-ruang publik seperti fasilitas kesehatan itu juga harus punya regulasi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual ya, atau regulasi terkait kawasan bebas kekerasan di ruang-ruang publik itu juga termasuk fasilitas kesehatan gitu ya. Nah, jadi masyarakat juga sangat shock dan ada yang menganggap ini baru kasus yang muncul gitu ya, padahal dari catatan kami ini udah beberapa kali juga kasus-kasus serupa juga terjadi ya. Setidaknya dari tahun 2020 hingga 2024 ya, itu yang tercatat yang khusus terjadi di fasilitas kesehatan itu ada 15 kasus ya. Tetapi untuk kasus secara umum kekerasan terhadap perempuan berbasis gender itu termasuk kekerasan seksual, fisik, psikis itu di tahun 2024 saja sudah melibatkan pelakunya dari kalangan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi ini cukup memprihatinkan ya. Tapi memang sekarang yang menjadi sorotan ya, jadi semua orang jadi terbuka matanya bahwa institusi-institusi kesehatan ya, termasuk fasilitas kesehatan tuh ya harus diintervensi juga gitu. Karena itu kan faktor utamanya sama ya, seperti yang juga terungkap di kampus di satuan pendidikan ya, di lingkungan kayak kampus atau universitas gitu ya, atau perguruan tinggi, itu kan tebal ya relasi kuasa ya di situ ya. Di rumah sakit juga gitu ya, antara dokter dengan pasien atau keluarga pasien yang sangat bergantung ya dengan kesembuhan, dengan bantuan ya, dengan profesional dari seorang dokter. Nah, itu relasinya sangat tidak setara ya, dan itu ada potensi untuk abuse of power gitu ya, apalagi tidak ada pengawasan, ada celah-celah peluang-peluang dari ruangan-ruangan yang juga tidak diawasi gitu ya, dan juga tidak ada SOP mungkin ya untuk pencegahan dan penanganan KS yang setahu saya itu baru ada di kampus-kampus ya. Nah, jadi ini membuka mata bahwa kita semua juga harus mengawasi, terutama pemerintah ya. Itu kan sudah ada undang-undangnya ya, nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Itu diatur betul soal pencegahan. Jadi tidak hanya ketika kasus terjadi lalu kita tangani, tapi pencegahannya itu bahkan difokuskan pada lokasi-lokasi yang memang sangat berpotensial kekerasan seksual terjadi, seperti di panti sosial, satuan pendidikan, dan wilayah-wilayah ruang publik yang seperti fasilitas kesehatan ini ya. Ini kan juga potensial terjadi ya, dengan fakta yang sekarang terungkap maupun yang sebelumnya sudah banyak terjadi tetapi tidak terungkap ke media ya.
Mhm mhm. Bu, Mhm. ini juga terkait juga dengan, korban yang, memberikan pernyataan atau mungkin baru sekarang bisa memberikan pernyataan bahwa kekerasan seksual itu terjadi gitu. Ada dalam beberapa kasus memang, justru hal ini terjadi 2 tahun atau 3 tahun silam gitu ya. Sebetulnya Mhm. ada kesulitan atau ada tantangan nggak sih dari para korban itu sehingga baru sekarang berani atau mungkin memiliki keinginan untuk melaporkan kejadian yang terjadi gitu? Mhm. Ya, kasus-kasus kekerasan, terhadap perempuan berbasis gender seperti kekerasan seksual yang relatif dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau orang-orang yang, terdekat atau yang dikenal korban itu biasanya, berdampak pada, situasi yang, traumatis ya, Hmm. depresi dan berbagai, bentuk-bentuk, dampak, secara psikologis ya terhadap korban ya, ketakutan, kekhawatiran, kalau diadukan itu malah, bumerang bagi dirinya ya, apalagi dia punya ketergantungan, terhadap, pelakunya ya. Banyak, kasus kekerasan seksual itu dilakukan oleh, biasanya oleh, yang memiliki hubungan, intim ya atau, dekat ya, bisa, bahkan bisa orang tua, bisa, majikannya, bisa mantan, suami, mantan, pacar gitu ya, dan atau juga, apa namanya, relasi dalam keluarga ya yang dekat dengan korban. Jadi tidak mudah untuk melaporkan karena ada konsekuensinya yang, dipertimbangkan oleh korban tuh, menjadi dilema sendiri ya. Mmm, Nah, mhm. apalagi kalau punya, tadi ya dampak traumatis ya, depresi, bahkan di masyarakat kita itu semakin diperparah karena kekerasan seksual masih dianggap sebagai aib ya, Hmm. sehingga alih-alih membantu dan mendukung korban, justru korban mendapatkan stigma ya, reviktimisasi, disalahkan gitu ya, seperti yang kasus PPDS kan ada yang menyalahkan kok mau, Iya. diajak, ke ruangan padahal ini kan relasinya sangat ini ya, relasi, sangat, ketergantungan ya, Iya iya. dan juga ketidaktahuan dari, siapa, korban, dari ya korbannya ya atau keluarga pasien yang saat itu eee, apa namanya, diajak oleh, untuk diperiksa itu ya, diambil darahnya, itu kan, pengetahuan-pengetahuan itu kan ada pada profesi, tenaga medis atau kesehatan sehingga, hal itulah yang membuat relasinya tidak setara. Dalam kondisi yang ketimpangan relasi ini ya, apalagi kalau tidak SOP-nya tidak ada gitu ya, dan informed consent tuh benar-benar tidak dilandaskan pada pengetahuan yang, sebenarnya gitu ya. Nah itu ya sangat rentan gitu ya, terjadi kasus kekerasan seksual dan, dampaknya sangat traumatis sehingga, apa, korban itu seringkali, harus, setahun, 2 tahun, bahkan kita ada, pendampingan ya waktu saya di LBH Apik Jawa Barat itu, bertahun-tahun baru baru dia berani, untuk melaporkan karena situasi yang Mmm. sangat, traumatis itu ya. Mhm Hmm. mhm mhm mhm. Bu, dari catatan Komnas Perempuan, kenapa kok bisa lingkungan kerja medis yang harusnya jadi ruang penyembuhan gitu ya buat Mhm kita malah mhm. jadi, Iya. ruang kerentanan untuk kekerasan berbasis gender gitu, Bu? Iya, jadi kan, sebenarnya kan, kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ruang kesehatan ya, Hmm. tapi, di berbagai, Tempat. tempat. Itu menunjukkan termasuk ruang kesehatan ini memang tidak aman dalam arti, sepanjang masyarakat kita cara pandangnya, nilai-nilainya itu masih nilai-nilai patriarkis, masih, mengobjektifikasi perempuan, tidak menghormati integritas tubuh perempuan, personhood-nya perempuan, dan tidak memenuhi hak-hak, dari kaum perempuan gitu ya, itu selamanya rentan terjadi. Iya. Dan ketika ada, apa sih, situasi yang tadi ya, tanpa pengawasan, lalu juga, tadi ya relasi yang sangat kuat yang, kuasa antara, tadi ya pelaku dengan korbannya itu semua sangat berpotensi karena akar masalahnya kan selalu ada. Akar masalahnya itu ada nilai-nilai cara pandang, terutama di, apa namanya, di pandangan kultur yang maskulin, kultur yang patriarkis ya, itu yang menganggap perempuan itu ya, menjadi pelayan seksual, dia, menjadi objek seksual gitu ya. Makanya itu kan juga, terkait juga kenapa kita juga masih ada prostitusi, Hmm. jadi akses laki-laki ke tubuh perempuan itu kan begitu mudahnya ya, dia bisa dilecehkan, apa, atau dia, bisa apa namanya ya,
dengan prostitut gitu ya, itu kan juga sebenarnya kekerasan seksual ya. Jadi ini yang menyebabkan kekerasan seksual itu masih terus tinggi ya. Di data dari Komnas Perempuan itu semakin tahun semakin tinggi ya. Kalau dulu itu di tahun 2022 hanya 6.330, lalu 2023 ada sekitar 4.000 sekian ya. Tapi di tahun 2024 itu melonjak ya. Ada yang mengadukan ke Komnas Perempuan secara langsung itu ada 3.166 Wow. di tahun 2024. Tapi yang dilaporkan oleh data pengada layanan atau lembaga-lembaga pendampingan di masyarakat itu jauh lebih tinggi, itu ada 17.305. Jadi ini juga mungkin karena globalisasi yang memudahkan, seperti ada micet, ada secara ini ya, nah itu memudahkan juga akses pelaku kepada korban ya, seperti itu. Kemudian Bu bertanya, bagaimana sebetulnya Komnas Perempuan ini mengawal kasus pelecehan seksual gitu ya yang terjadi pada institusi kesehatan, dan bagaimana kemudian masyarakat secara umum juga bisa bantu mengawal ini gitu Bu. Ya, jadi kita berharap seperti juga langkah-langkah yang dilakukan yang kita dorong ya, kita memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan ya untuk adanya kebijakan ya, akhirnya keluar Permendikbud ya nomor 30 untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus-kampus, lalu juga keluar untuk peraturan juga nomor 31 untuk di satuan pendidikan. Karena waktu itu kan juga sangat viral ya kasus kekerasan yang terjadi di universitas perguruan tinggi gitu ya, sehingga sekarang sudah dijalankan tuh pencegahan dan penanganannya. Nah hal ini juga kita dorong kepada Kementerian Kesehatan ya, supaya juga mengeluarkan regulasi untuk mengatur pencegahan dan penanganan maupun juga pendidikan dokter itu ya, kurikulumnya gitu ya, itu juga bukan hanya dokter tapi semuanya ya yang terkait dengan tenaga kesehatan, tenaga medis, dan juga terkait dengan di lembaga-lembaga yang serupa ya, supaya juga mengintegrasikan ya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini maupun isu kesetaraan gender ya, isu hak asasi manusia ke dalam kurikulumnya. Jadi tidak cukup hanya kode etik ya, tapi kode etik itu diturunkan juga atau dikembangkan secara lebih komprehensif lagi, dan juga diturunkan ke dalam SOP misalnya bagaimana informed consent itu benar-benar didasarkan pada informasi yang detail ya, misalnya diambil tindakan itu seperti apa, tindakan misalnya pengambilan darah ya, itu seperti siapa yang bisa mengambil, dan itu harusnya dikawal oleh perawat. Nah, dan juga di ruangan yang harusnya terbuka gitu ya, maksudnya bukan di ruangan, apalagi itu dilakukan pada jam pagi, itu kan hal yang aneh gitu. Nah ini kan berarti informasi soal tindakan itu tidak diberikan dan tidak ada informed consent bagi pasien atau keluarga pasien. Nah ini harusnya diawasi, yang kayak gini nggak boleh. Jadi kita harus ngecek, harus diaudit gitu ya, setiap fasilitas kesehatan tuh kita audit SOP apa saja yang sudah ada gitu ya, yang belum ada apa, dan siapa yang ngawasi, sanksinya seperti apa gitu. Nah ini sudah berjalan di kampus, tapi saya kira ini harus menginspirasi juga bagi kementerian-kementerian lain, karena di Undang-Undang TPKS pencegahan itu di semua lintas kementerian, bukan hanya Kementerian Pendidikan, tapi semua kementerian itu terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual maupun melakukan pendidikan-pendidikan gitu ya, sehingga mereka lebih memahami mengenai isu perempuan, kekerasan seksual maupun untuk kesetaraan gender ya. Bu Ratna, dari regulasi yang ada saat ini untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual begitu ya, apa celah paling besar dalam regulasi tersebut yang pada akhirnya memungkinkan kekerasan seksual itu kembali terjadi lagi dan tidak menimbulkan efek jera? Iya, sebenarnya pertama dari penjeraan ya, sanksinya kan sudah ada penambahan sepertiga kalau yang melakukan kekerasan itu adalah mereka yang memiliki tadi relasi kekuasaan ya, mereka memiliki power ya yang lebih di atas korban. Misalnya tadi ya seorang guru, dosen, maupun disebutkan di situ tenaga medis, tenaga kesehatan ya. Termasuk dokter ke pasien gitu Bu? Iya, maksudnya mereka yang punya powernya relasi ini kuasa ya, pokoknya itu, ya. Iya itu ditambah sepertiga kalau mereka yang melakukan ketimbang orang biasa. Nah sehingga nggak boleh lagi sanksi-sanksi itu
minim gitu ya, karena ini udah ditambah nggak bisa lagi cuman di bawah, karena sanksinya itu kan ada yang sampai 15 tahun ya. Kalau yang di PP dokter PPDS itu kan diterapkan pasal 6C yang sanksi hukumnya adalah 12 tahun. Nah, itu ditambah sepertiga dari 12 tahun gitu. Jadi Itu nggak berjalan mungkin nggak Bu? itu. Maksudnya Nah, kita sesuai kita dengan lihat di aja, lapangan? kita sama-sama mengawal ya. Ini kan Hmm. prosesnya saya kira masih ini ya, di proses di kejaksaan ya. Oke, Kita kawal baik. nanti ya. Begitupun yang di mana yang dokter USG itu Iya. bisa kena pelecehan seksual fisik gitu. Setidak-tidaknya pasal 6 ayat A ya, huruf A yang itu sanksinya 4 tahun gitu ya. Kalau yang mengintip itu juga kita ada pelecehan seksual non fisik ya. Jadi dia kan mengintip itu ada juga sanksi hukumnya gitu. Nah, kalau pelakunya adalah mereka yang memiliki kekuasaan atas korban ditambah sepertiga. Baik, Bu, ini kita awam banget soal aturan bagaimana untuk memberikan efek jerak terhadap para pelaku kekerasan seksual gitu ya. Apa sih Bu yang paling minim bentuk kekerasan seksual yang kerap terjadi di masyarakat dan mungkin masih dianggap masyarakat tuh normal-normal aja gitu. Padahal itu sebenarnya bentuk kekerasan seksual gitu. Kayaknya gue bisa menjawab itu. Catcalling tuh sebenarnya masuk ya, termasuk Bu ya? ya catcalling. Catcalling Bu Nah ya. itu kembali lagi ke nilai-nilai budaya kita ya, cara pandang kita yang masih menoleransi praktek-praktek yang merendahkan perempuan gitu ya, yang membiarkan agresivitas laki-laki gitu ya, hal yang biasa. Nah itu catcalling itu jangan salah, itu ada kasus waktu lalu ya, sampai korbannya itu sampai ditabrak kereta ya, karena dia itu merasa grogi gitu ya, jalan disuit-suitin gitu ya, itu dampaknya juga pertama dari psikologisnya yang merasa direndahkan karena dilecehkan ya, tidak menerima gitu ya, dan kemudian ada dampak lanjutan, dia menjadi tidak awas ketika kemudian ada kendaraan gitu ya, dan akhirnya malah lebih berisiko sekali gitu. Jangan meremehkan catcalling itu. Dan sanksinya di beberapa apa Bu negara, paling minim? Sanksi itu masuk kekerasan seksual non fisik. Jadi kekerasan seksual non fisik ya, karena dia tidak sampai meraba-raba gitu ya, tapi lebih ini ya. Dan itu apabila korbannya itu merasa direndahkan, merasa martabatnya terganggu gitu ya, itu kalau nggak salah 9 bulan ya. 9 bulan kurungan penjara. Iya, 9 bulan. Baik. Terima kasih banyak Bu Ratna juga atas pencerahannya sore hari ini, dan tentunya terima kasih juga sudah menjadi memberikan kita gitu ya informasi bagaimana sebetulnya juga tidak ada kasus kekerasan seksual yang dinormalisasi atau tidak ditanggapi dengan serius gitu oleh negara juga gitu, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengawal secara serius juga gitu ya kasus-kasus ini sehingga tidak terjadi di masa mendatang. Atau mungkin Bu Ratna bisa kasih sedikit aja Bu, singkat aja pesan terhadap seluruh perempuan di Indonesia saat ini untuk bisa stand up melawan yang namanya kekerasan seksual gitu. Mungkin pesan-pesan dari Komnas Perempuan. Ya, selamat Hari Kartini. Kita berharap semua perempuan bisa menikmati hak-hak asasinya yang sudah dijamin di dalam konstitusi maupun aturan perundang-undangan di Indonesia. Dan mari baik laki-laki maupun perempuan kita sama-sama saling bahu-membahu untuk mewujudkan masyarakat yang setara, adil, sejahtera ya, terutama antara laki-laki dan perempuan, saling menghormati ya, menghargai, tidak merendahkan satu sama lain, saling juga memberdayakan. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Ibu Ratna. Selamat sore Ibu, selamat bertugas kembali. Ya, makasih ya Mbak Ratna.